Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatur Rahman Ardian dari Manajemen B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan membahas tentang berita terkini yang relevan dengan materi ekonomi makro, yaitu kebijakan fiskal. Sebelum itu, apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah pemerintah dalam mengelola pengeluaran dan penerimaan negara, terutama melalui pajak. Kebijakan ini merupakan instrumen utama pemerintah untuk mempengaruhi kondisi ekonomi makro seperti mengendalikan tingkat inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran. Berita yang akan saya bahas adalah eh, upaya-upaya untuk guyur 400 triliun sampai akhir 2026. Dari Jakarta, CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Perubahan Yudi Sadewa mengatakan akan kembali menyuntik likuiditas di bank himbara sebanyak 400 triliun. Caranya dengan menggunakan mekanisme dan penempatan dana menganggap perbankan selama ini hanya bersemayam di BI dalam rekening kas umum negara atau RKUN. Mengapa langkah ini diambil? Alasan Purbaya adalah memandiri likuiditas bank himbara yang disebutnya telah mengalami kekeringan imbas tekanan kurs rupiah ya terhadap dolar Amerika Serikat beberapa hari terakhir. Yang masalah himbara, ada yang ribut kemarin, ada yang nanya tuh, kan di sana udah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke himbara. Bahkan saya tambah, ucap Purbaya saat media briefing di Gedung Juanda, Jakarta pada Jumat 26 Juni 2026. 400 triliun rupiah totalnya sambungnya. Ini bukanlah hal yang baru. Saat dirinya baru dilantik tahun lalu, saya langsung mengguyur dana 200 triliun ke Bank Himbara sejak September 2025. Dana itu kemudian ditambah 75 triliun pada November 2025 sehingga dana SHL diperbankan sekitar 275 triliun. Hal ini membuahkan dampak seperti demi menunjang ekonomi. Dana ini bukan berbentuk bantuan sosial atau dana darurat, melainkan tambahan likuiditas yang dimaksudkan agar bank lebih agresif menyalurkan pinjaman atau kredit kepada masyarakat dan sektor usaha. Kebijakan ini akan terus berlanjut karena dinilai efektif menjaga perputaran ekonomi. Memberikan dana segar ke himbara. Dampak penempatan dana pemerintah tersebut membawa perubahan signifikan pada kondisi operasional dan keuangan Bank Himbara. Bahkan pada Juni 2026, kebijakan ini berkembang di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto dengan rencana peningkatan total dana kas negara di Himbara hingga mencapai 400 triliun rupiah secara bertahap. Lalu mengapa langkah ini dilakukan lagi? Pemerintah meningkatkan penempatan dana saldo anggaran lebih atau SHL menjadi 400 triliun atas arahan langsung Presiden Pak Prabowo Subianto guna menyelamatkan bank-bank himbara dari risiko kekeringan likuiditas. Langkah darurat ini diambil setelah kebijakan pemerintah pemindahan dana ke Bank BI justru sempat membuat pasar keuangan perbankan melambat secara drastis. Apa saja dampak yang paling mungkin terjadi? Suntikan dana para triliun memberikan dampak positif berupa peningkatan likuiditas perbankan secara instan, kemudian optimisme pasar saham, serta kecepatan penyaluran kredit hingga double digit untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Namun, dampak negatif yang perlu diwaspadai adalah risiko lonjakan inflasi akibat bertambahnya jumlah uang beredar, potensi pembengkakan defisit anggaran jika dana tersebut tidak dikelola secara produktif, serta risiko meningkatnya rasio kredit bermasalah atau non-performing loan. Jika bank terlalu agresif menyalurkan pinjaman tanpa kehati-hatian dan ketat. Menurut saya, kebijakan suntikan dana para triliun ke bank himbara merupakan langkah darurat yang krusial untuk mencegah kelangkaan likuiditas dan menjaga momentum pertumbuhan kredit nasional di zona aman. Keberhasilan kebijakan ini sebenarnya bergantung pada kehati-hatian bank dan dalam menyalurkan kredit agar modal pasar tersebut mengalir ke sektor produktif, bukan justru menciptakan tumpukan kredit macet baru atau menuju lonjakan inflasi. Secara keseluruhan, intervensi ini berhasil meredam kepanikan pasar finansial dalam jangka pendek dan namun efektivitas jangka panjang masih harus diuji oleh kualitas tata kelola dana tersebut. Berikut sumber materi saya, yang pertama dari Kementerian Keuangan, Investor ID, dan CNBC Indonesia. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.